Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa ngumpul kembali ya di kajian Hijaber Community dan mudah-mudahan duduk-duduknya kita di sini menjadi taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan setiap pengorbanan teman-teman sekalian, langkah kaki teman-teman sekalian untuk hadir, kalau sebelumnya sebelum pandemi datang ke masjid, langkah kaki itu berupa langkah kaki beneran. Tapi hari ini langkah kaki mungkin hanya dari kamar ke ruang tengah atau dari ruang tengah ke kamar. Tapi insya Allah perjuangan mengeluarkan energi yang luar biasa, khususnya kuota ya. Mudah-mudahan setiap pengorbanan kuota kita menjadi jalan pemudah kita menuju surga. Makanya sekarang itu kan kebutuhan primer manusia berubah. Kalau dulu sandang, pangan, papan, kalau sekarang sandang, pangan, casan, dan kuota. Jadi sedikit bergeser. Memaksa kita untuk berubah gitu kan. Hampir semuanya berubah gitu kan. Dan mudah-mudahan perubahan yang kita lakukan meskipun dalam kondisi online seperti ini kajiannya, tetap berkahnya kita dapatkan. Ya amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Mohon maaf sebelumnya suara saya jelas karena di saya kok ada feedback ya. Jelas Ustadz. Oh jadi kalau begitu karena di saya kok ada feedback yang cukup keras. Berulang suara sayanya. Baik, insya Allah tema kita siang hari ini mudah-mudahan mengantarkan teman-teman. Boleh dong di raise hand yang sudah punya pasangan. Boleh raise hand yang sudah punya pasangan. Oke, baik. Yang sedang mendambakan, mengharapkan pasangan. Oke, ada yang belum menikah? Siap, Masya Allah. Baik, baik. Makasih semuanya ya. Oke, siang hari ini. Sebentar, saya share screen dulu ya. Ini berarti udah kajian keberapa, Mbak? Udah kajian yang kedua, Ustadz. Kalau dari pagi kan Kedua. yang jam Oke, 9 baik. ya, sekarang Kemarin yang berarti kedua. sama Ustadz Fatih Karim ya? Ya betul, yang minggu kemarin kedua. Ya betul, yang minggu kemarin sama baik, Ustadz tentang sesuatu yang apa ya, menjadi dambaan buat siapapun, cinta sehidup sesurga, sehingga kita bisa mengungkapkan dalam diri kita, rumahku surgaku, baiti jannati ya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu siang hari ini saya selaku pribadi dan juga di Cinta Quran, kita punya program teman-teman sekalian, mudah-mudahan siapa tahu ya berjodoh dengan apa? Dengan 12 kesempatan umroh gratis. Jadi teman-teman boleh silahkan tinggal isi daftar hadirnya di s.id/umroh-cqf. Ya, nanti bisa diisi daftar hadir kajian kita di siang hari ini ya. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun ini, di akhir tahun bulan Desember nanti kita akan pilih siapa. Mudah-mudahan ya berjodoh dapat umrohnya dan juga berjodoh dapat pendamping hidupnya. Ya rabbal alamin. Dan mohon doanya juga dan dukungannya dari teman-teman sekalian. Kita ini negeri muslim tetapi mayoritas penduduknya belum bisa baca Quran. 63,8% kalau tidak salah yang belum bisa baca Quran. Makanya kemudian kami juga, saya pribadi dan bergandengan tangan untuk hapus buta aksara Quran. Dan bagi teman-teman yang bersedia untuk memberikan spirit di hapus buta aksara Quran ini, nanti bisa masing-masing kita membacakan satu ayat ya, satu orang satu ayat
Jadi ada 6.000 sekian ayat, berarti dibaca oleh 6.000 sekian orang. Nah, nanti silakan bagi teman-teman yang ingin informasi dari saya sebelum kita lanjutkan kajian kita. Baik, tema kita yang begitu luar biasa, sehidup sesurga, meraih cinta biar bareng-bareng bisa di surga. Itu kan harapan kita banget, betul nggak? Betul. Ya siapapun kita gitu kan, nggak apa-apa Ustadz kaya, yang penting masuk surga deh. Kan dari miskin kan, nggak apa-apa Ustadz suamiku ganteng, yang penting soleh dan kaya gitu. Oh, itu mah lengkap lah gitu kan, bukan nggak apa-apa gitu. Baik teman-teman sekalian, kira-kira kalau misalkan Allah nyuruh kita masuk surga, seneng atau seneng banget? Boleh dong di chat room, Mbak ya, sambil mengaktifkan biar kajiannya nggak hanya dengerin aja, biar bisa interaktif ya. Boleh di chat roomnya, kan ada tuh, ada fasilitas chat roomnya, dimanfaatin. Oh seneng banget. Oh, pertanyaannya ada nggak ya ayat yang meminta kita masuk surga? Aha, harusnya ada gitu, karena yang tadi dibaca, tadi dibacanya surah apa? Jadinya Surat Ar-Ra'd atau ayat Zukhruf? 22 sampai 24. Ar-Ra'd. Oke, siap. Surat Baik, Ar-Ra'd. oh, Masya Allah, seru banget, baik. Nah, memang betul teman-teman sekalian, di dalam surah Al-A'raf atau termasuk juga di dalam surah Az-Zukhruf, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira buat kita. Apa kabar gembiranya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannah. Coba, ini kan perintahnya dari Allah untuk apa? Udkhulul jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Artinya Allah meminta kita untuk masuk surga. Kalau misalkan perintahnya aqimus shalah, dirikanlah sholat, keluarkan zakat, tunaikanlah haji, berpuasalah di bulan Ramadan, kayaknya bayangan berat banget ya gitu kan. Ulurkan jilbab, pakai kerudung siang-siang keluar rumah, aduh panas banget gitu kan. Ini perintahnya indah banget loh teman-teman sekalian. Apa perintahnya? Udkhulul jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Ini kan perintah yang begitu indah ya. Gitu. Menggambarkan kepada kita, antum, maksudnya Anda, tapi jangan sendirian. Anda wa azwajukum. Siapa azwaj itu? Pasangan. Kalau Anda perempuan berarti suami Anda. Kalau Anda laki-laki berarti istri Anda. Jadi Allah meminta Anda untuk masuk surga, kamu dan pasanganmu. Jadi jangan masuk surga itu sendirian, nggak enak. Gitu. Masuk surga lah bersekeluarga. Gitu. Jadi ada Allah meminta kita untuk udkhulul jannah antum wa azwajukum. Kamu dan pasanganmu, keluargamu, tuhbarun, yang di dalam surga itu akan digembirakan. Makanya teman-teman kalau di dunia itu sedih, nggak usah khawatir. Kenapa? Sementara. Gitu. Sedihnya sementara, bahagianya sementara, dukanya sementara, gitu. Sulitnya sementara, kesenangannya semua sementara. Tetapi nanti di yaumil akhir Allah meminta kepada kita untuk masuk surga dan tidak akan pernah disedihkan. Semuanya dalam kondisi bergembira. Tentunya kita berharap banget ya, mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga. Amin. Sekeluarga tentunya. Amin. Nah, pertanyaannya kan, apa yang harus kita lakukan gitu? Karena nggak mungkin dapat hadiah tanpa kita pernah melakukan sesuatu. Itu impossible banget gitu. Di kantor juga begitu kan, ini mayoritas mungkin karyawan ya. Teman-teman bisa ada yang karyawan, ada yang mahasiswa, nggak mungkin tiba-tiba cum laude gitu. Kenapa? Dia nggak kuliah gitu. Jadi nggak mungkin lah dia dapat tiba-tiba cum laude tanpa kuliah gitu. Atau tiba-tiba dapat bonus gitu kan, padahal dia nggak kerja. Pasti ada sesuatu. Yang kerja aja belum tentu dapat bonus. Gitu. Apalagi masuk surga juga begitu. Yang beramal saja belum tentu masuk surga. Apalagi yang tidak beramal. Maka apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian ketika kita membangun rumah tangga agar kita bisa bareng-bareng nih, gitu kan, bersama tidak hanya di dunia tapi juga di surga.
Apa yang harus kita lakukan? Tentunya ingat bahwanya Allah SWT mengingatkan kepada kita, mengabarkan kepada kita dalam surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqa dzakara wal untha. Jadi Allah mengabarkan kepada kita demi waktu malam. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama malam hari. Demi malam. Idza yaghsha, ketika menutupi. Maksudnya menutupi cahaya siang. Nahari, demi waktu siang ketika terang benderang. Wa ma khalaqa dzakara wal untha. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan yang hidup di waktu malam dan siang. Tetapi ada lanjutan ayatnya begitu, mudah-mudahan siang hari ini menjadi perenungan buat kita ketika kita mau membangun rumah tangga. Apa itu? Inna sa'yakum lasyatta. Ada yang tahu artinya nggak? Boleh di chat room dong, pingin tahu aja. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Mungkin ada yang sedang buka Quran atau buka terjemahnya. Gitu. Inna itu sesungguhnya. Jadi inna itu sesungguhnya. Sa'yakum itu dari kata sa'i. Tahu sa'i? Ya, sa'i itu kan perjalanan Siti Hajar ya dari Sofa ke Marwah bolak-balik. Ya. Itu kenapa disebut sa'i? Karena ada ikhtiar, ada usaha, ada perjuangan Siti Hajar saat itu. Ya. Untuk mencari air demi putra tercintanya. Inna sa'yakum. Sesungguhnya usaha, makasih Mbak Nurjana ya. Sesungguhnya usaha-usaha kalian, kata Allah, itu berbeda-beda. La syatta. Sudahlah ada inna di depannya. Menggunakan lam juga lam penekanan atau lam taukid. Menggambarkan bahwa ini pesan dari Allah. Inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya usaha-usaha kalian itu sungguh berbeda-beda. Maksudnya apa? Ya beda gitu. Contoh misalkan, kita tadi sholat zuhur. Pertanyaannya, apakah setiap sholat zuhur kita diterima oleh Allah? Apakah semua orang yang sholat zuhur semuanya sama? Beda-beda kan itu. Ada yang sholatnya dibarengi dengan qobliyahnya, ada yang tidak. Ada yang sholatnya panjang, ada yang pendek. Ada yang sholatnya khusyuk, ada yang tidak. Ada yang habis sholatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buka handphone. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir dulu. Kan kita kan begitu ya. Kayaknya kalau nggak bawa handphone itu, aduh gitu kan, stres gitu kan. Kemana-mana bawa handphone. Bahkan lah, sambil tahajud pun kita bawa handphone gitu. Sampai ditanya sama teman, lu lagi ngapain? Ini lagi sholat tahajud. Ini lagi rakaat berapa? Ini baru rakaat ketiga, ini lagi sujud. Kan begitu, saking gitu kan. Itu berarti lah bukan lagi sholat, kok bisa jawab gitu kan. Jadi, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh kata Allah, sesungguhnya usaha-usaha kalian, usaha-usaha kita berarti kan, kalian itu kita. Gitu. Lasyatta, itu beda-beda. Sehingga dengan perbedaan itu akan mendapatkan balasan yang berbeda. Balasan yang berbeda. Nah, Imam As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa maksud perbedaan itu apa sih? Beliau mengatakan, inna sa'yakum ayyuhal mukallafun, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda. Para mukallaf, mukallaf itu orang yang sudah dewasa, sudah terbebani hukum maksudnya. Sudah dia ada halal haram menjadi satu kewajiban bagi dia, kan beda dengan anak kecil. Gitu. Nah, itu mengacu pada apa perbedaan ini? Kata Imam Asy-Sya'di, satu, tingkatan amalnya. Makanya kan ada amal yang ikhlas, ada yang tidak. Ada yang khusyuk, ada yang tidak. Ukurannya, ada yang banyak, ada yang dikit. Tahajud ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8 plus witir. Jenis kegiatannya, ada yang mengisi waktu akhir pekannya dengan liburan ke puncak, gitu. Ada yang sedang mencari negeri di atas awan, gitu kan, sehingga bisa dapat foto angle yang cakep, gitu kan, dari mana kita berdiri, kemudian kita foto, lalu kemudian di belakang kita, wah indah banget ya, habis waktu kita untuk itu. Ada yang belanja, tapi ada juga yang kajian, seperti teman-teman semuanya. Kan inna sa'yakum
Lasyatta, beda-beda. Termasuk maksudnya. Maksud dari perbuatan. Maka pernikahan kita agar bisa mengantarkan kita ke syurga berarti bukan pernikahan biasa. Kalau kata guru saya, bukan pernikahan Cinderella. Yang seolah-olah aman-aman aja gitu kan, tidak ada ujiannya, tidak ada apa-apanya. Oh enggak. Gitu. Yang namanya pernikahan yang akan mengantarkan kepada ke surga itu seperti pernikahannya Rasulullah bersama Khadijah. Diuji yang begitu berat luar biasa. Sebagaimana juga pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib diuji. Sebagaimana juga dengan Adam dan Hawa diuji. Semuanya pasti diuji dan kualitas pernikahan kita itulah yang menentukan apakah kita akan bersama nanti di surga ataukah tidak. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Yang pertama, menjadi catatan penting buat kita. Landasi pernikahan itu dengan iman. Maka jangan pernah terbersit satu pikiran pun untuk menikah dengan orang yang tidak seiman. Sekaya apapun, seganteng apapun, secakap apapun, kalau dia tidak beriman, jangan pernah berpikir, Ustaz gimana kalau dia, kita doain aja ya, mudah-mudahan masuk Islam. Udahlah, pokoknya kalau belum jangan dulu berpikiran ke situ. Kenapa? Banyak ya kasusnya ya, modusnya gitu kan. Ini kemarin itu ada orang tua yang curhat itu kan, Ustadz doain anak saya. Kenapa Bu? Anak saya Ustadz masih kuliah. Kuliahnya di Jogja, di Universitas Islam, tetapi sudah 4 bulan kabur dengan pacarnya non-muslim. Jadi sudah nggak kuliah lagi, sudah 2 tahun, bukan 2 tahun sudah nggak ada kabarnya lagi. Sudah kita lacak, kita cari kemana-mana nggak ketemu. Entah masih hidup atau tidak kita nggak tahu, Ustaz. Terakhir dia mengatakan kepada saya, Ustaz, bahwa dia tidak sudah berpindah agama. Karena apa? Karena cinta yang salah. Gitu. Nah kita juga begitu. Maka bagaimana mungkin pernikahan akan mengantarkan kita ke surga? Gitu. Kalau landasannya bukan iman. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Iman itu perkara penting utama yang harus kita pertaruhkan. Tidak ada yang lain kecuali keimanan. Bolehlah nama kita berganti, boleh tempat kita pindah, boleh perusahaan kita mengeluarkan kita, boleh kampus mengeluarkan kita, bahkan boleh seisi dunia pun memusuhi kita. Tetapi yang harus kita pertahankan adalah wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan pernah sedetik pun gitu kan masa hidup kita ini keluar dari agama Allah ini. Ini kenikmatan luar biasa teman-teman sekalian. Maka menikah juga begitu. Jadi tidak sembarangan gitu. Jadi bukan berarti lantas ketika Allah jodohkan si A dengan si B lalu menikah, lantas otomatis bahagia berkah dapat surga. Enggak. Ada nggak orang yang nggak menikah dapat surga? Ada. Ada nggak? Ada. Jadi pilih mana? Pilih menikah nggak dapat surga atau nggak menikah dapat surga? Menikah dapat surga. Menikah dapat surga, Ustaz. Memang kita itu cerdas ya kalau dalam urusan memilih. Loh iya kan gitu. Contoh misalkan begini. Bunda Maryam, Siti Maryam. Kita tahu ujiannya begitu luar biasa. Tetapi beliau menjadi sosok wanita yang begitu luar biasa. Menjadi wanita, bahkan di beberapa riwayat para ulama itu dikatakan bahwa ada yang mengatakan kalaulah Nabi itu boleh perempuan, maka Maryam itu adalah Nabi. Saking luar biasanya keistimewaannya beliau. Bahkan dikatakan Maryam itu di beberapa ulama di belakangnya dibubuhkan dengan Maryam alaihissalam. Saking begitu agungnya posisi Maryam saat itu. Apakah menikah ketika memiliki putra tercintanya itu? Kan enggak. Gitu. Jadi bukan ditentukan oleh menikah atau tidaknya. Tetapi ketika dia belum menikah, ketika dia sudah menikah, yang melandasinya adalah iman. Imannya ada di dalam dirinya. Maka hati-hati dengan iman. Yang kedua, tentunya pernikahan yang akan mengantarkan kita ke surga adalah pernikahan yang niatnya ikhlas. Ini hati-hati teman-teman gitu kan. Punten gitu kan. Ustaz kayak nggak pernah aja. Iya betul. Saya juga pernah merasakan seperti yang teman-teman rasakan yang belum menikah.
Kita itu ya Allah dibulinya habis-habisan. Ada yang mengatakan jomblo itu bukan pilihan tapi kutukan. Aduh itu sakit banget itu kan. Jangan nanya-nanya lah. Kenapa? Karena kayak cabai rawit semakin ditanya semakin pedes gitu kan. Dan sebagainya macam-macam gitu. Betul teman-teman sekalian. Tetapi ingat teman-teman sekalian, menikah pun bukan berarti jaminan lantas menjadi berpahala. Ketika apa? Ketika niatan kita menikah bukan untuk beribadah. Jadi ketika kita menikah itu harus jelas nih kita buat apa. Bukan karena cepet-cepetan gitu kan. Oh ini teman saya udah nikah kok aku belum ya. Oh, berarti kita nikah karena dia. Bukan karena kejar-kejar tayang gitu. Enggak gitu. Di usia berapapun pernikahan itu harus menjadi pernikahan ibadah. Bukan berarti yang duluan menikah lantas lebih mulia dibandingkan yang belakangan menikah. Itu tidak. Harus ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena keikhlasan ini yang menentukan amal kita diterima, termasuk pernikahan kita. Enggak mungkin, sekali lagi, amal kita akan diterima tanpa memiliki keikhlasan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para ulama menafsirkan ahsanu amala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua tadi, itu salah satunya adalah as-shawab, benar dan ikhlas. Ikhlas karena Allah. Ngaji ini pun siang hari ini, kalau nggak ikhlas nggak jadi pahala, hanya dapat ngantuknya aja. Capeknya aja. Pahalanya enggak. Maka hadirkan keikhlasan itu. Berat nggak? Berat. Apalagi di era sosial media. Jadi harus dijaga banget. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan tidak ada satu penyakit yang paling sulit untuk disembuhkan kecuali keikhlasan, niat. Nah, yang sekarang kita akan bahas lebih rinci adalah langkah yang ketiga. Apa itu? Ketika kita menjalani pernikahan, harus benar caranya sesuai dengan yang punya surga aturan. Gitu. Kan kita pingin surga nih, gitu kan? Kita pingin kenikmatan surga. Dan ada zat yang memiliki surga, yang memutuskan apakah kita layak nggak pantas masuk surga. Maka kalau kita berkeluarga, agar bersekeluarga itu bisa masuk surga, maka jalanilah berkeluarga kita sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh yang memiliki surga. Kan begitu. Kan kita sering aneh. Kita pinginnya surga, tapi pakai aturannya dari bukan pemilik surga. Kan jadi nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Nah, bagaimana kita menjalani pernikahan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya? Yang perlu banyak sebenarnya yang harus kita lakukan, tapi mudah-mudahan beberapa poin ini menjadi gambaran buat kita untuk mengoptimalkan amal-amal kita dalam berumah tangga. Yang pertama, bahwa ingat yang namanya sekeluarga sesurga itu bukan hanya suaminya, bukan hanya istrinya, tapi juga sekeluarga. Kalau keluarga kecil berarti suami, istri, anak. Maka tiga-tiganya harus kompak. Tiga-tiganya harus kompak. Ada nggak yang nggak kompak? Ada. Akhirnya tidak sekeluarga di surga. Kan gitu. Contoh misalkan begini. Yang tidak kompak itu kayak apa? Kayak misalkan Asiyah dengan Fir'aun. Menikah. Suami istri. Berkeluarga. Istrinya solehah. Suaminya zolimah. Zolimah lagi. Zolim. Kan biar enak belakangnya gitu kan. Zolim gitu kan. Zolim gitu. Kan nggak kompak akhirnya. Dan nggak mungkin berada di surga bersama-sama. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin banget. Gitu. Tapi pertanyaan apakah Asia itu lantas menjadi di neraka? Kan tidak. Bahkan di dalam banyak riwayat Rasul menggambarkan 4 pemuka wanita di surga itu adalah Asia. Yang menikah dengan Fir'aun. Itu kan nggak kompak. Istrinya solehah, suaminya zolim. Gitu. Atau sebaliknya. Gitu. Suaminya soleh, istrinya yang nggak solehah. Siapa? Seperti misalkan keluarganya Nabi Nuh. Gitu. Ya kan? Nabi Nuhnya Nabi, soleh, istri dan anaknya malah membangkang. Kan gitu. Waduh, ya juga ya. Ada kan gitu. Suaminya rajin pengajian, bahkan ustadz, istrinya selingkuh. Istrinya nggak mau nutup aurat. Istrinya begini dan begitu.
Sebaliknya ada istrinya soleha, rajin pengajian, gitu kan, hadir di majelis ilmu, ikut hijaber community, gitu kan, ikut komunitas-komunitas istri dan sebagainya. Suaminya pemabok, suaminya koruptor, suaminya ini, kan nggak enak gitu. Itu bukan kepuasan dalam berumah tangga, pasti itu ada yang kurang, kurang dikit gitu kan. Tapi ada juga yang dua-duanya nggak soleh gitu. Nah, ini lebih parah lagi. Siapa itu? Ya keluarga Abu Jahal. Abu Jahal dan istrinya kompak gitu kan. Kompak nggak soleh. Itu mah udah jelas nggak dapat neraka. Nggak dapat surga. Siapa keluarga yang kompak itu? Yang pertama keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari suami, istri, anak-anaknya, semuanya kompak taat kepada Allah. Atau keluarganya Ibrahim. Ya kan? Siti Hajar, kemudian siapa? Sarah. Itu dua-duanya itu soleha. Anak-anak keturunannya soleh, kan? Baik itu dari keturunan Ismail maupun dari yang Siti Sarah, itu kan semuanya solih. Bahkan para nabi, makanya kemudian Ibrahim disebut dengan bapaknya para nabi, karena lahir banyak nabi dari beliau. Sampai kemudian nama beliau dan keluarganya ada dalam sholawat. Ya kan? Ada dalam sholawat, dalam sholat. Kan? Masih ingat nggak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa ala, maksudnya sholawat dan keselamat tidak hanya untuk Nabi Muhammad dan keluarga, tapi sebagaimana juga yang telah diberikan oleh Allah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Gitu. Jadi kompak. Nah, pertanyaan kita pilih yang mana? Nah, dan itu nggak mungkin kalau kita nggak pakai aturan yang telah Allah turunkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, yang harus dilakukan sebagai keluarga yang ingin mendambakan surga bersama-sama, sabar menjalani bahtera keluarga. Apapun kondisinya, apapun ujiannya, apapun keadaannya, sabarlah dalam menjalani itu semua. Kenapa? Karena yang menjadikan seseorang Allah izinkan masuk surga itu karena kesabaran kita. Salamun alaikum bima sabartum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika menggambarkan seperti apa sih sambutan para malaikat di pintu surga. Coba kita bayangin ya, kita di pintu surga disambut oleh para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Kata kalau kita kan, Mbak Cahaya, ayo masuk kan gitu, kayak gitu loh. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, ayo silakan ya. Aduh, Masya Allah, kamu sudah bersabar selama di dunia. Ayo masuk kan gitu. Kayak kita disambut begitu ramahnya oleh para malaikat di surga. Maksudnya apa? Karena para ulama itu mendefinisikan sabar itu bukan hanya sabar menerima ujian gitu loh. Tapi sabar itu 3 kata para ulama. Yang pertama, sabar meninggalkan kemaksiatan. Misalkan begini, kita contoh lah misalkan ya, kita punya kebiasaan buruk nih. Misalkan kebiasaan buruknya apa ya? Boleh kasih contoh misalkan apa yang baca? Misalkan apa? Misalkan kebiasaan buruknya itu tukang gibah gitu. Tukang gibah gitu kan. Nah, betul, tukang gibah misalkan. Pokoknya gibah itu jadi lifestyle gitu kan. Pokoknya kalau nggak gibah kayaknya kayak sarapan gitu kan, kayaknya nggak afdol ya kalau nggak gibah. Pagi gibah, siang gibah, malam gibah. Jadi ada 3 jadwal gibah. Seperti jadwal minum obat. Kalau nggak sempurna gibahnya, kayaknya nanti akan kambuh ya sakitnya, misalkan begitu. Dan itu perlu kesabaran ketika kita menahan diri untuk tidak kepo gitu kan. Kemudian menceritakan keburukan orang lain. Kan kita suka begitu kan. Tahu nggak sih? Kepo banget sih gitu kan. Dan itu perlu kesabaran. Sabar ketika kita ada orang mau ngajakin kita gibah, ya Allah gitu kan. Itu perlu kesabaran yang luar biasa. Itu yang pertama. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Dalam berumah tangga juga begitu. Seorang suami harus sabar ketika dia meninggalkan kemaksiatan yang bisa saja dia lakukan kepada istrinya. Atau yang biasa dilakukan kepada istrinya. Dan ketika meninggalkan itu, berat banget. Mohon maaf, misalkan beberapa waktu yang lalu itu saya ada jamaah di Palembang. Lalu curhat, Ustadz, apa yang harus saya lakukan Ustadz?
Emang kenapa Mbak? Suami saya Ustadz selingkuh. Terus dia kemarin minta maaf sama saya. Terus maafin jangan Ustadz. Ya maafin aja kalau dia sudah minta maaf. Tapi kan Ustadz udah kalau dia sudah minta maaf, dia mengakui kesalahan, dia mau bertobat, mau berubah, ya terima, apa salahnya? Allah aja maha pengampun. Masa kita nggak memberi maaf? Tapi kan Ustadz ini udah yang kelima kali. Hah? Kelima kali maksudnya? Iya sudah yang kelima kali minta maaf. Oh jadi maksudnya dia selingkuh ke Mbak minta maaf 5 kali. Bukan Ustadz sudah 5 kali selingkuh dan 5 kali minta maaf. Ayo coba. Seorang suami yang seperti ini lalu kemudian jadi dia bilang apa kata istrinya, kayaknya Ustadz suami saya itu memang udah hobinya selingkuh Ustadz gitu. Jadi hobi selingkuh aja jadi hobi gitu kan. Allah Robi. Nah, kebayang nggak misalkan seorang suami yang mohon maaf punya kebiasaan selingkuh lalu dia bertobat minta maaf kepada Allah lalu meninggalkan kebiasaan selingkuhnya itu perlu kesabaran. Berat. Kenapa? Karena sudah jadi habit. Oke, coba teman-teman sekarang. Teman-teman sekarang boleh angkat tangan yang nulisnya pakai tangan kanan. Ada? Yang nulisnya pakai tangan kanan? Boleh angkat tangan? Oke, baik. Sip. Nah, sekarang ada bawa pulpen? Oke, sekarang pindahkan pulpennya ke tangan kiri. Nah, sekarang Anda tulis sabar menjalani bahtera keluarga di kertas Anda. Pakai tangan kiri. Kira-kira lebih mudah pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan, Ustaz. Tangan kanan. Karena sudah biasa. Iya. Iya, jadi meninggalkan kebiasaan dengan tangan kiri itu ya Allah berat banget. Itu perlu kesabaran tuh. Sama, menjalani keluarga juga begitu. Jadi ketika meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, itu perlu kesabaran. Yang kedua, sabar itu adalah kata para ulama, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Contoh misalkan, teman-teman para muslimah pakai jilbab, pakai kerudung, pakai hijab, itu perlu kesabaran nggak sih? Perlu kesabaran. Perlu nggak? Perlu banget, gitu kan? Kenapa? Kadang kan suka diomongin, "Walah, kerudung pasti besok dibuka lagi." "Walah, kerudungan cie, Mama Dede mau kemana?" Ada macam-macam. Banyak sekali. Perlu kesabaran. Untuk sholat malam itu, aduh ya Allah, perlu menjaga kesabaran kita. Kalau nggak sabar, tidur lagi. Alarm udah nyala, dimatiin, tidur lagi, bukan bang. Perlu kesabaran. Makanya kemudian berpuasa itu disebut bulan kesabaran. Kenapa? Harus sabar menahan lapar dan haus. Itu kan beribadah kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah sabar menghadapi ujian. Nah, dalam rumah tangga itu pasti akan diuji. Jadi kalau misalkan Anda berharap setelah menikah itu lurus-lurus saja, lempeng-lempeng aja, kayaknya berbunga-bunga semuanya. Nggak begitu rumusnya, gitu kan. Rasulullah aja diuji, Rasulullah aja dicaci, Rasulullah aja difitnah, Rasulullah aja dikejar-kejar, berumah tangga diuji. Ujian Rasulullah dalam rumah tangga, pernah kan Aisyah diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan fitnah dari orang-orang munafik. Tidak hanya itu, Rasulullah juga diuji. Kenapa? Karena istri-istri beliau protes, minta naik uang bulanan gitu, kalau bahasa kita. Diuji, semuanya diuji. Nah, ketika kita sabar menjalani ujian rumah tangga, berarti kita termasuk ke dalam ayat ini. Sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menjalankan seluruh ketaatan kepada Allah, dan sabar ketika ditimpa ujian, termasuk pandemi seperti ini. Ngomong-ngomong tentang ujian, kemarin pernah saya ceritakan ya Mbak, ketika bulan November ya, ketika judulnya itu kalau nggak salah, hilang 1 tumbuh 1000, patah 1 tumbuh 1000 ya, ya, saya merasakan betul itu. Kenapa? Karena ketika di pandemi ini udahlah penghasilan berkurang, bahkan di awal-awal pandemi 0 sama sekali, off. Ya kalau nggak sabar ya berantem. Pengeluaran terus keluar gitu kan, kebutuhan terus keluar, apalagi pulsa gitu kan. Anak-anak 2 anak saya sekolah online semua, kuota itu habis luar biasa itu kan, sebulan bisa sekian ratus ribu, belum lagi makan gitu kan, masak kemudian beli dan sebagainya.
Belum lagi biaya ternyata walaupun sekolahnya di rumah bayarannya tetap gitu kan. Wah, ujiannya macam-macam. Tetapi kan kalau kita nggak sabar, ya jadi stres, capek, marah akhirnya. Maka menjalani kehidupan keluarga itu perlu kesabaran. Makanya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya, sabar. Nah, sabar itu kan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari yang harus kita lakukan kalau kita mau mendapati surganya Allah. Teman-teman, ujian kita beda-beda. Mungkin ada di antara kita yang diuji anaknya tidak taat kepada Allah. Ada yang diuji suaminya nggak soleh. Ada yang diuji istrinya cerewet, minta ampun. Ada yang diuji suaminya pelit, nggak ketulungan. Semuanya punya ujian yang berbeda-beda. Tetapi yakinlah setiap ujian itu akan mengantarkan kita kepada kemuliaan ketika apa? Ketika kita bersabar. Ketika kita bersabar. Artinya apa? Sabar itu bukan diam. Sabar itu adalah menerima apa yang menjadi takdir Allah dan menahan diri kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah sehingga menghadirkan keburukan. Contoh begini, anak kita misalkan mecahin piring atau mecahin gelas di dapur. Yang namanya sabar itu bukan berarti ridho, itu beda ya, ridho dengan sabar. Di atasnya sabar itu ada ridho. Sabar itu adalah ketika kita menahan diri dari hal yang dilarang terhadap kejadian tadi. Kalau misalnya kita, ya Allah nak, kenapa ini kok bisa pecah? Itu marah nggak? Itu sabar nggak? Sabar. Yang disebut tidak sabar itu, kamu itu. Nah, melakukan sesuatu yang dilarang. Kalau hanya sekedar nanya, ya Allah nah ini kok kenapa bisa pecah sayang? Kan gitu. Kan bukan diam gitu. Sabar itu, oh ya, nggak apa-apa, pecahin lagi jangan. Nah, itu kan nggak begitu juga. Kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Bukan sabar itu namanya. Hati-hati lagi ya, nah ya, jangan sekali lagi sayang. Gitu. Nah, gitu. Jadi bukan diam gitu, sabar itu. Ya, itu yang pertama harus dilakukan. Jadi cobalah kita untuk menghadirkan kesabaran dalam berumah tangga. Seorang istri sabarlah taat terhadap suami. Perintahnya apapun, lakukan saja, jangan membantah, jangan membangkang, kecuali perintah itu melanggar aturan Allah. Itu aja. Misalkan, Mama, kita makan di rumah makan Padang ya. Coba, kan ada keinginan kita yang lain. Ya Allah papa, aku kan lagi sakit perut, aku kan lagi gini, aku nggak suka yang bersantan. Papa, tahu nggak papa? Ini perut mama udah gembrut papa, gitu kan? Oh, jangan makan yang banyak santannya dan sebagainya. Padahal misalkan kalau kita mau, ya udah selesai gitu. Dan ternyata membangkang itu jauh lebih mengeluarkan energi loh dibandingkan sabar. Udah sabar aja, ya. Mama, buka kerudungnya, ya. Kenapa ya? Di dalam rumah gitu kan. Ngapain dipakai juga gitu. Kalau keluar rumah baru gitu. Pokoknya iyain aja. Suami juga begitu. Sabarlah menghadapi istri. Iya Ustadz. Ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Boleh silahkan. Teman-teman yang lain. Jadi ada dari Afrida Rahmawati. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana cara untuk mengajak pasangan untuk lebih dekat kepada Allah atau sholat untuk ngaji juga. Terus secara sopan caranya agar tidak disebut menggurui. Gitu. Ya, caranya adalah dengan Anda lebih taat sama suami. Itu yang pertama. Buktikan kalau Anda ya para istri itu semakin dekat sama Allah, semakin taat sama suami. Puaskan suami. Bukan hanya di dapur, tetapi juga di kasur. Maksudnya apa? Puaskan suami sebisa yang Anda bisa berikan. Servis suami dengan servis terbaiknya. Kenapa? Karena itu adalah akhlak seorang istri. Jangan sampai, mohon maaf ini banyak kasus, istri rajin mengaji, tapi tiba-tiba di hadapan suami, istrinya kok terasa beda. Mama, sini sayang, bentar lagi ngaji. Mas, sini dong, bentar ini mau baca Quran dulu. Waduh, itu kan
Itu bagi suami itu sudah, kok istriku udah beda ya, gitu. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Buktikan dulu di hadapan suami Anda sudah dekat dengan Allah dengan apa? Dengan memberikan akhlak terbaik, ketaatan terbaik, kepatuhan terbaik. Tanpa ngomong pun, jamin dari saya, tanpa ngomong pun suami Anda pasti berubah. Insya Allah. Nah, seringnya kan sebaliknya gitu, Mbak ya. Kita ngajak, Iya, benar. Papa itu sebagai suami, tahu nggak Papa? Papa itu imam ya Papa ya. Papa itu, itu kan seolah-olah kita itu jadi di atas suami gitu. Enggak, sehat. Merendah dulu di hadapan suami, taatlah sepenuh hati, cari momen yang tepat, baru ngomong. Ini mah kan enggak asal ngomong di mana aja gitu. Akhirnya menjadi penolakan. Jadi dakwah pun perlu seninya, apalagi terhadap pasangan. Jadi tidak sembarangan. Iya. Rasulullah pernah mencontohkan kepada kita bagaimana seorang suami memberi nasihat kepada istri. Jadi suatu ketika Aisyah ini protes sama Rasulullah. Jadi merasa sebagai seorang istri inilah diperlakukan kurang baik sama Rasulullah. Lalu kemudian Aisyah mengadu kepada ayahnya. Sampai kemudian Aisyah mengatakan, aku akan sampaikan kepada ayahku. Jadi sampai Aisyah itu agak naik suaranya kepada Rasulullah dan mengancam akan dilaporkan kepada ayahnya Aisyah. Pertanyaan saya, siapa ayahnya Aisyah? Siapa? Ada yang tahu? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar. Iya. Jadi Rasulullah kadang memberikan gambaran kepada para istrinya itu bukan dengan marah tapi dengan akhlak yang mulia, sehingga istrinya tanpa ngomong apa-apa lagi dia, ya Rasulullah, maafin aku. Istri juga begitu. Jadi caranya adalah kalau saya berikan dulu yang terbaik. Berikan dulu yang terbaik. Nanti ketika kita sudah memberikan servis yang terbaik, yakinlah bahwasannya dengan ikhlas tentunya ya. Yakinlah suami Anda akan memberikan juga yang terbaik. Bahkan kalaupun mau minta diantar pengajian, minta diantar gini dan itu pasti akan diberikan. Termasuk tadi misalkan, kalau Anda sudah baik sama suami Anda, gitu kan. Nanti tinggal bilang begini kalau mau ngajakin tahajud. Wah, aku ngantuk banget. Nanti bisa bangunin aku nggak jam 3 ya Pak ya? Itu sebenarnya mau ngajak tahajud gitu kan. Kan kayak gitu. Gitu Mbak, mungkin. Iya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi nih Ustadz. Dari Mbak Istiqomah, beliau bilang, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah ridho dari orang tua itu perlu jika kita mau menikah? Karena setelah mendapat ridho, ternyata suami yang menjadi pilihan kita tidak bisa mengambil hati orang tua kita, tapi istri tetap mempertahankan keluarganya. Bagaimana supaya hubungan pernikahan kita benar-benar direstui orang tua? Terima kasih. Gitu. Iya, kalau istri itu memang harus ada restu orang tua, karena orang tua itu sebagai wali. Gitu. Kalau nggak direstui oleh wali, ya berarti pernikahan kita nggak sah. Karena harus ada restu dari wali. Berbeda dengan suami, gitu kan. Tetapi bisa jadi misalkan direstui, tapi tiba-tiba kemudian sang suami tidak bisa mengambil hati orang tua kita. Maka kita sebagai istri harus menjadi penengah dan membela. Jadi jangan sampai kemudian kita malah ikut-ikutan menjelek-jelekan suami. Enggak, gitu kan. Justru kita harus melindungi suami kita, memberikan enggak kok mama, suamiku baik banget, mungkin kemarin lagi capek aja mah gitu. Tapi di hadapan suami juga membela orang tua gitu kan. Misalkan, oh mama kamu kok gitu? Iya mas, maklum ya udah sepuh, maafin ya sayang ya. Gitu. Jadi bukan malah, iya sih pak, gitu kan. Bukan malah ngadu domba gitu kan. Enggak gitu kan. Justru harus saling menjadi penengah. Jadi kita itu kan kata Rasulullah, kita itu harus bisa mendamaikan gitu kan dua orang yang sedang berseteru gitu kan, bahkan boleh berbohong gitu kan. Dalam konteks itu kan untuk mendamaikan suami kita dengan orang tua kita gitu. Itu boleh berbohong gitu. Untuk apa? Untuk mendamaikan. Itu yang diperbolehkan oleh
Rasulullah SAW. Demi Mungkin gitu, Mbak. kebaikan ya Ustaz. Betul sekali. Selanjutnya Ustadz, ada dari Mbak Via. Assalamualaikum Ustadz. Saya Via dari Tangsel bertanya bahwa suami adalah milik ibunya. Tapi apakah seorang istri berhak mengetahui apa yang telah diberikan suami kepada ibunya? Karena terkadang suami sembunyi-sembunyi jika ingin memberikan kepada keluarganya. Bagaimana cara menyikapinya Ustadz? Terima kasih. Ya, yang pertama, apa kepentingan kita mengetahui rahasia suami? Kan kita sering kepo juga ya sama suami. Aku kan pengen tahu juga yang diberikan sama ibunya berapa rupiah gitu kan. Aku ingin bandingin, jangan-jangan loh. Jadi akhirnya berburuk sangka. Ya sudah, biarin aja. Bahkan, mohon maaf ya, harta pemberian kepada orang tuanya lebih besar pun dibandingkan pemberian kepada kita. Bersabar saja, itu adalah bagian bakti dia kepada orang tuanya. Yang kita mungkin nggak tahu kondisinya. Jadi, ikhlaskan apapun yang dilakukan oleh suami Anda kepada ibunda tercintanya. Karena ibunya lah yang akan menjadi pintu surga bagi suami kita. Kalau Anda pintu surganya suami, udah taatin aja. Coba, lebih mudah membangkang atau taat sama suami? Lebih mudah taat atau membangkang kalau sama suami? Lebih mudah mana kira-kira? Gimana tuh Ustadz? Saya belum punya tuh Ustadz, jadi saya nggak tahu. Oh gitu. Oke, baik. Ini teman-teman, lebih mudah taat katanya gitu kan. Ya. Lebih mudah taat. Betul. Lebih mudah taat dibandingkan membangkang. Membangkang itu capek. Membangkang itu bikin stres. Membangkang itu beresiko. Membangkang itu banyak resikonya loh. Membangkang itu perlu kebohongan bahkan. Tapi ketaatan itu dengan iya. Tapi iya, gitu kan? Udah iya aja, selesai gitu. Nah, termasuk dalam hal tadi. Pokoknya berikan kesempatan pada suami. Nah, kalau suami kita masuk surga, lalu suami kita ridho sama kita, kita pasti masuk surga. Meskipun amal-amal kita terbatas. Gitu. Tetapi kalau misalkan kita rajin ibadahnya, tapi suami nggak ridho karena perlakuan kita terhadap dia, ibadah kita menjadi tidak bernilai di sisi Allah. Gitu. Jadi itu mungkin Mbak. Bersabar. Oke? Iya, ada kita lagi. Lanjutkan dulu. Ada lagi, masih ada. Ada 2 lagi banyak, atau banyak. 2 lagi sih Ustadz? Boleh 2 lagi, boleh. Assalamualaikum Ustadz, dari Kartika Juni. Mau tanya, jika suami istri taat kepada perintahnya namun rumah tangga kurang sabar menjalani bahteranya, jadi sering emosi, tidak sabar menghadapi anak, istri, suami, apakah hal tersebut bisa menghambat jalan kita menuju surga? Terima kasih. Boleh diulang Mbak, maksudnya gimana? Tidak sabar? Jika suami istri taat kepada perintahnya, namun dalam rumah tangganya saat menjalani mereka tuh kurang sabar, Ustadz. Jadi mereka itu sering bertengkar, sering ribut, emosi. Itu bisa menghambat nggak jalan menuju surga gitu, Ustadz? Ya berarti ketika seorang suami istri, sepasang suami istri, dia nggak sabar dalam menjalani rumah tangga, akhirnya sering cekcok, berantem, keras, dan sebagainya, ya berarti tidak taat sama Allah. Gitu. Jadi bukan berarti taat sama Allah itu hanya dalam urusan sholat, puasa, pengajian. Enggak. Berumah tangga pun itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Contoh begini. Wahai seorang suami, kata Rasulullah, jangan pernah memarahi istrimu karena perlakuan buruknya sampai 70 kali. Jadi kesabaran suami itu sampai 70 kali kesalahan istri, nah yang ke-71-nya barulah suami itu boleh marah dalam sehari. Itu gambaran bahwa suami itu jangan sering-sering marah, jangan mudah marah kepada kesalahan istri. Gitu. Jadi para istri, ini pesan bagi para istri. Jadi kalau agar masih nggak boleh marah sama suami, maka melakukan kesalahannya jangan sampai 70, ya 69 lah. Itu hadis buat suami, itu bukan buat istri. Gitu. Buat istri beda lagi hadisnya. Ini jangan sampai dibolak-balik gitu kan. Jadi wahai para suami, jangan mudah marah kepada istri. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku paling baik kepada istrinya, kata Rasulullah. Sabar. Seorang suami juga harus sabar.
Bahkan Umar pun, mohon maaf ya, ada seorang laki-laki datang ke hadapan Umar, wahai Amirul Mukminin, kami ingin menyampaikan permasalahan kami, bla 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 bla. Oh silahkan masuk. Pas masuk saat itu istrinya Umar lagi marah sama Umar. Dan Umar, ya diam gitu kan. Ini kok seorang Amirul Mukminin, seorang kepala negara gitu kan, diam dimarahin sama istri. Sampai kemudian sang tamu itu keluar gitu kan, nggak jadi curhat. Loh kenapa kamu nggak jadi? Ya tadinya aku mau mempersoalkan istriku gitu, tapi ketika melihat Anda dimarahin istri, Anda diam gitu kan, aku jadi malu gitu kan. Seorang Umar aja nggak marah, ya gimana aku bisa marah? Dia yang mengurus anak-anakku, menyiapkan kebutuhanku, lalu sungguh tega kalau bahasa kita kan. Udahlah kita diurusin sama istri kita, anak-anak kita dirawat, dijagain, kita disiapkan kebutuhan-kebutuhan kita. Sungguh tega kalau suami marah sama istri. Kata Umar begitu. Akhirnya si laki-laki itu pulang tanpa mau menceritakan ceritanya. Artinya apa? Masalahku ternyata tidak lebih besar daripada masalah Umar. Umar aja sabar gitu kan. Itu bagi suami, jangan mudah marah. Berarti kalau kita mudah marah, berarti kita sedang tidak taat sama Allah. Istri juga begitu. Kata Rasulullah ya, andai engkau menjilati darah dan nanah luka suamimu. Kebayang ya, betapa jijik dan hinanya kita menjilati darah dan nanah luka suami. Itu tidak sebanding dengan satu kebaikan suami. Artinya apa? Bersyukurlah terus, sabarlah terus. Gitu. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan, sabar aja. Gitu. Kita sabar sebagai suami, seorang istri juga sabar. Akhirnya sama-sama sabar. Enjoy, akhirnya ada masalah. Iya juga ya Pak, selesai. Gitu. Bukan berarti nggak ada perbedaan. Iya benar Ustadz. Satu lagi Ustadz itu, Afwan, Ustadz ada yang nanya lagi, namanya Amaliana Cindy. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf, saya mau bertanya, apakah salah Ustadz kalau istri merasa kecewa dengan suami dengan sifat yang mana terkadang tidak sesuai dengan yang istri mau, tetapi hanya dalam hati aja nggak bisa diucapkan? Apa perlu istrinya harus minta maaf kepada suaminya Ustadz? Tadi yang tidak diucapkan itu apanya Mbak? Maaf. Maaf Ustadz. Sifat yang terkadang tidak sesuai dengan yang istri mau. Tapi jadi dia cuma ngegerendeng aja kayaknya dalam hati gitu. Ustadz, terima kasih. Udah itu aja. Ya, sama-sama. Jadi gini, tidak ada satupun kekuatan yang kita punya untuk mengubah pasangan kita. Yang ada dalam kendali kita itu adalah bagaimana sikap kita terhadap pasangan kita. Ada hal menarik yang tentu perlu dijadikan pelajaran buat para istri terhadap suami. Ketika seorang istri itu dia berfokus untuk taat kepada suami, berfokus untuk melayani suami, maka tadi kekurangan-kekurangan suami, sifat atau sikap yang tidak disenangi oleh istri itu akan serta-merta terendam. Tidak akan muncul lagi. Karena fokus kita fokus untuk melayani. Tapi kalau fokus kita adalah melihat kelemahan suami, kekurangan suami, gitu kan, dan lain sebagainya itu, maka itu yang akan mencuat sampai kemudian karena kita nggak berani mengungkapkan, akhirnya jadi terpendam, sakit hati, sakit jantungan, meninggal, kan bahaya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau menyampaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Gitu. Misalkan setelah kita fokus untuk melayani suami sudah terpuaskan gini dalam candaan kita misalkan, wah masa buat modifikasi motor habis 10 juta, mama mau dong dibeliin HP 10 juta, misalkan gitu kan, karena sudah dekat gitu kan, karena sudah cair suasananya, suami sudah merasa dipuaskan oleh istri, akhirnya hal itu hanya menjadi sesuatu yang oke, besok ya, gitu. Tapi kalau misalkan
Udah dari awal papa itu main aja motor, mama aja handphone nggak diganti-ganti, wah gitu kan. Akhirnya jadi masalah. Jadi semua dikembalikan kepada kita. Itu mungkin Mbak ya. Iya, terima kasih Ustadz. Oke, masih ada waktu Mbak? Masih banyak Ustadz. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Karena ini baru yang pertama tentang sabar. Gitu. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah milikilah standar yang sama dengan pasangan kita, yaitu standar Islam. Makanya bagi teman-teman yang belum menikah, maka pastikan pasangan kita dengan kita punya visi yang sama, punya misi yang sama, punya ukuran yang sama. Kenapa? Karena itu menjadi bagian dari yang akan nanti memudahkan penyelesaian urusan. Misalnya begini, kan kalau kita punya masalah, itu udah pasti punya masalah. Tetapi masing-masing punya standar yang berbeda, itu pasti akan ribut. Tapi kan mama, enggak lah mama, itu aja ramai. Menurut aku sih begini, enggak mama. Ini menurut papa begini. Itu jadi semua masing ego, kemudian punya standar yang berbeda. Nah, maka semua hal itu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Farudduhu ilallahi wa rasul. Artinya apa? Ketika kita menjalani rumah tangga, maka ini yang paling ideal tentunya ya. Yang ideal adalah ketika kita dengan pasangan kita punya standar yang sama. Menilai sesuatu, menyikapi sesuatu. Contoh, suami di PHK. Kira-kira, adakah istri yang senang suaminya di PHK? Ya enggak kan? Tapi kesedihan istri karena suaminya di PHK itu tidak lantas memiliki standar yang sama dengan suami yang baru di PHK. Ada nggak suami yang marah-marah lalu kemudian membunuh istri dan anaknya gara-gara PHK? Ada. Tapi ada nggak yang istri akhirnya cerai karena gara-gara suaminya di PHK? Juga ada. Kenapa? Karena bagi orang tersebut, orang ini merasa bahwa PHK itu akhir dari kehidupan dia, rizki dia, seolah-olah kalau di PHK sudah nggak ada kesempatan mendapat rizki lagi. Berarti kan standarnya beda, gitu. Maka kalau suami istri punya standar yang sama, ketika papa di PHK mah, gitu kan? Waduh, itu suami lagi down gitu kan. Lalu istrinya tenang. Apa-apa. Yang menjamin rizki kita kan bukan kantor papa. Yang jamin rizki kita kan Allah. Yuk kita minta sama Allah. Dan itu enak gitu. Kenapa? Karena punya standar gitu. Nah, termasuk standar betapa banyak yang berantem suami istri gara-gara masuknya ranah kehadiran mertua atau orang tua dalam rumah tangga kita. Itu pun menjadi problem kan gitu. Kalau tidak punya standar yang sama. Tetapi kalau suami dan istri yang punya standar yang sama bahwa mertuaku adalah orang tuaku. Kalau aku punya kewajiban berbakti kepada orang tuaku, maka aku pun punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua mertuaku. Sehingga ketika, kan banyak ya, ketika hadir mertua itu kayaknya jadi problem gitu kan. Apa-apaan sih? Ini rame gitu kan mantu dengan mertua. Tapi kalau dia sama-sama paham dengan Islam, dia akan memposisikan dengan posisi yang tepat. Gitu. Ini kan orang tua kedua aku. Gitu. Jadi akhirnya istri dengan suami memposisikan sama di hadapan orang tuanya masing-masing, termasuk di hadapan mertuanya masing-masing. Allah mengatakan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin, jadi tidaklah layak bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan kalau Allah sudah menetapkan sesuatu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Ada bagi dia pilihan yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ketika Allah sudah menetapkan bahwa misalkan tadi suami itu terikat surganya dengan ibundanya. Maka bagi istri terima saja. Bagi seorang suami yang namanya surga istri itu berada pada suami. Maka seorang suami, berarti tanggung jawab besar pada diriku. Wah gitu. Jadi sama-sama paham.
Gitu. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadi hal yang apa namanya menjadi buah atau menjadi sebab dari persoalan keluarga. Ini hati-hati benar. Maka bentuk dari kita memiliki standar yang sama, salah satunya adalah ketika kita berumah tangga, kita punya batasan-batasan. Nah, salah satunya adalah batasan tentang mahram. Gitu. Kalau tidak, ini bisa repot dan bahaya. Misalkan ada sepupu datang, lalu tiba-tiba istrinya ini pakai kerudung. Suami kalau yang nggak paham, apa-apaan sih mama? Oh gitu kan? Itu kan sepupu kita. Oh itu. Kenapa? Karena suami nggak paham tentang hukum tentang mahram. Gitu. Nah, maka di siang hari ini sedikit saya sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan siapa sih mahram kita. Jadi mahram itu ada 3 jenis. Yang pertama mahram karena nasab. Ya, ini 14 ini. Mahram karena nasab. Bahwa ada beberapa mahram karena musaharah itu kan atau sepersusuan. Mahram karena nasab itu ya ayah gitu ke atas gitu kan, ke samping paman, bibi. Tapi bukan kalau misalnya kita laki-laki bukan istrinya paman, itu beda ya. Jadi pamannya gitu kan. Atau misalkan kalau kita perempuan itu paman, bukan istri suaminya dari bibi gitu kan, itu beda lagi. Jadi paman dan bibi. Ke bawah anak, cucu, kemudian ponakan. Tapi kalau misalkan anak dari bibi itu sudah bukan mahram kita. Makanya kemudian Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Kan Ali bin Abi Thalib itu kan keponakannya Rasul. Jadi anaknya kita itu boleh menikah dengan keponakan kita. Kenapa? Karena bukan mahram. Dan sekali lagi, hati-hati dengan istilah mahram. Istilahnya mahram ya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang mengenakan kain ihram. Itu disebutnya muhrim. Tapi kalau orang yang dilarang menikah atau diharamkan untuk menikah, itu namanya mahram. Yang diharamkan untuk menikah. Itu mahram karena nasab. Seperti dalam surah An-Nisa ini ya, ayat 22 sampai 24 atau An-Nur ayat 31. Yang kedua adalah mahram karena persusuan. Ya. Persusuan itu berarti kita dengan seseorang yang sama-sama satu ibu susu gitu. Kalau dulu kan di Arab satu persusuan begitu. Nah, makanya kemudian banyak kasus di rumah sakit yang nggak ngerti. Kenapa? Karena kemudian ASI-nya dikumpulkan oleh suster, kemudian dikasih aja ke siapapun. Yang nangis kasih, gitu kan. Itu nggak jelas akhirnya. Gitu. Itu bisa jadi anak sepersusuan gitu, karena meminum susu dari perempuan yang sama gitu. Nah itu haram dinikahi. Gitu. Makanya Islam itu benar-benar menjaga betul gitu kan, jangan sampai kemudian urusan nasab, urusan mahram itu jangan sampai berantakan. Gitu. Yang ketiga, mahram karena musaharah. Maksudnya apa? Karena pernikahan. Kita dengan mertua. Nah, itu namanya mahram karena musaharah. Nah, apakah boleh dibuka kerudung kita di hadapan mertua? Boleh. Tapi bukan wajib. Sekali lagi ya. Boleh itu bukan wajib. Bukan berarti lantas kemudian jadi kita harus dibuka ya. Enggak. Ya kalau misalnya kita nyaman pakai kerudung, ya pakai kerudung nggak apa-apa. Tapi kalaupun bisa dibuka itu juga nggak dosa. Itu menurut sebahagian jumhur ulama. Jadi boleh gitu kan. Batasannya apa? Batasannya seperti madzuharo di ayat surah An-Nur itu madzuharo minha kalau tidak salah ya. Jadi sampai pada tempat yang biasa nampak perhiasan, maksudnya kalung. Gitu ya, kalung, kemudian anting dan sebagainya. Berarti kerudung itu boleh dilepas, bukan berarti lantas jadi seksi, ya enggak gitu loh. Jadi tetap punya adab-adabnya. Nah, kalau sepupu gimana? Itu bukan mahram, maka kita wajib tetap menutup aurat. Gitu. Termasuk berarti kalau misalkan ada sepupu datang, kita nggak boleh berdua-duaan karena itu bukan mahram.
Nah, kalau dalam rumah tangga itu bisa menjaga adab-adab ini dalam rumah tangga terkait dengan mahram dan suami istri sama-sama paham, kan nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika suami paham, istri nggak paham. Atau sebaliknya, istri paham, suami nggak paham. Akhirnya berantem. Masa gitu aja nggak boleh? Oh, itu. Akhirnya ramai. Makanya kemudian harus punya standar yang sama. Termasuk juga misalkan terkait dengan berangkat umroh gitu kan. Boleh nggak sih perempuan itu berangkat umroh tanpa mahramnya gitu kan? Ya nggak boleh gitu. Kan nggak boleh. Maka harus ditemani oleh suami, ayah, paman, atau mahramnya yang lain. Gitu. Atau melakukan perjalanan yang lebih dari 1 hari, 1 malam. Jadi gunakan standar yang sama. Sehingga suami itu ketika menjalani kehidupan keluarga bersama istri itu menjadi tenang. Kenapa? Karena standarnya sama. Gitu. Ini berkaitan dengan mahram dan hal-hal yang seputar dengan mahram. Jadi kalau misalkan kita kita lihat bagannya ini, kalau perempuan ini mahram nasab ya, berarti anak gitu kan, saudara, kakak atau adik, anak dari saudara atau ponakan gitu kan. Kemudian ke atas itu berarti ibu dan ayah, kakek, nenek, bibi, paman. Tapi kalau suami dari bibi itu bukan mahram perempuan gitu Anda gitu kan, atau anak dari bibi gitu kan, itu bukan mahram kita gitu kan, makanya kemudian boleh dinikahi dan lain sebagainya. Jadi itu yang terkait dengan mahram. Dan ini nanti teman-teman jangan sungkan bertanya terlebih dahulu ya sebelum itu kejadian. Khawatir gitu kan, yang namanya fitnah itu kan bisa datang dari mana gitu saja gitu kan, walaupun itu dengan saudara. Nah, itu berkaitan dengan mahram. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan mahram, Mbak Cahaya dan teman-teman? Ya Ustadz, mohon maaf Ustadz, waktu itu saya pernah dengar ya kalau misalkan ada seorang ibu tapi nggak bisa menyusui karena belum keluar misalkan, tapi akhirnya temannya yang memberikan, tapi asal belum sampai kenyang bayinya, apakah itu disebut mahram juga? Persusuan? Saya tidak tahu ya argumentasi itu dari mana, saya belum pernah menemukannya. Setahu saya selama dia pernah meminum susunya, jadi mungkin pendapat yang lain bisa jadi ada yang menyatakan demikian gitu. Tapi kalau yang saya pahami, selama dia meminum susu berarti itu sudah masuk ke dalam definisi sepersusuan. Kenyang dan tidak itu kan bagi saya, menurut saya, pendapat saya sulit untuk diukur untuk bayi gitu. Gitu kan. Beda dengan kita, udah kenyang belum? Kita aja kadang suka bilang belum, padahal udah kenyang gitu kan. Atau sebaliknya, udah gitu kan. Kalau kita sama mertua kan, ayo tuh makan lagi, udah kenyang Pak gitu. Padahal malu gitu kan. Sebenarnya ya Allah itu masih ada gitu kan. Terus kalau ngukur bayi gimana kan gitu. Kalau alam bisawab. Tapi untuk menjaga saja gitu kan, lebih aman kan menjaga ya daripada kita malah terjerumus gitu kan ke dalam definisi mahram tadi gitu kan. Ya lebih baik ya sudah berarti menghindari orang yang sepersusuan meskipun hanya beberapa teguk saja. Iya Ustaz. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Lis. Mau dibahas, Mbak? Oh iya, boleh. Ustadz, Afwan Ustadz mau bertanya, kadang ada lembaga umroh yang mengatur mahram agar jamaahnya bisa pergi umroh. Bagaimana hukumnya jika seperti itu? Karena mungkin rezeki yang dimiliki jamaah itu hanya untuk mengumrohkan dirinya. Ya, yang pertama bahwa berarti lembaga umroh itu sudah berbohong. Sudah melakukan kebohongan, memahramkan yang bukan mahram. Hanya untuk agar bisa masuk di kerajaan Saudi kan ketika masuk imigrasi kan ditanya tuh mahramnya mana gitu kan, dan ketika kita sudah mendapatkan surat mahram gitu kan, oh bersama mahram, padahal kita nggak bawa mahram, kan itu sama dengan berbohong. Pertanyaannya, gimana ya nilai umrohnya kalau kita berumroh dengan berbohong? Itu yang pertama.
Yang kedua ada hadis ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin berangkat berjihad bersama engkau. Tetapi istriku pingin berangkat berhaji. Mana yang harus aku lakukan?" Bandingin ya, antara berangkat haji dengan berjihad. Sama-sama wajib. Bahkan bagi seorang laki-laki, berjihad itu sebuah puncak dari ketaatan dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu apa jawaban Rasulullah? Temanilah istrimu. Artinya, si laki-laki ini diberikan kompensasi oleh Rasulullah tidak berangkat berjihad demi menemani istri. Terus gimana dong solusinya? Solusinya adalah yang pertama, berarti minta mahram menemani. Belum punya ustadz uangnya, nabung lagi agar bisa ditemani oleh mahram. Tapi kan ustadz nggak perlu pakai tapi, bersabar aja. Aduh ustadz, nggak pakai aduh, yang sudah punya uang pun belum tentu bisa berangkat. Iya. Tapi kan ustadz nggak perlu pakai tapi-tapi lagi, yang sudah mendarat di Jeddah pun belum tentu bisa umroh. Benar. Kenapa? Karena yang mentakdirkan kita lancar umrohnya atau tidak, itu bukan uang kita. Bukan travel kita, bukan. Tapi Allah. Loh kalau kita umroh justru melanggar perintah Allah, terus nilai umrohnya gimana? Padahal umroh itu ada yang mengatakan sunnah mu'akad, ada yang mengatakan memang wajib. Tapi sebagian ulama, jumhurnya itu sunnah. Berbeda dengan haji. Loh lantas kita mau mengerjakan yang sunnah, kok malah melanggar syariat Allah? Maka menurut saya bersabar aja. Bilang sama Allah, curhat sama Allah. Seperti curhatnya Nabi apa tuh? Kok lupa sih? Yang sakitnya lama itu? Ayub. Ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan doanya indah, teman-teman sekalian. Nanti lihat ya, cari redaksinya dalam Al-Quran. Nabi Ayub itu bilang begini, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku sedang sakit. Wa anta arhamar rahimin." Jadi Nabi Ayub itu nggak minta disembuhkan, tapi seolah-olah ngomong gini, "Ya Allah, aku lagi sakit, dan Engkau itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Ya. Maksudnya apa coba? Maksudnya apa coba? Kalau doanya kayak gitu. Ya Allah, aku lagi sakit nih, dan Engkau itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kayak gitu. Ya Allah, aku mau umroh nih. Uangnya cukup cuma buat satu orang. Padahal Engkau mintanya aku dibarengin mahram. Dan aku yakin Kau Maha wa anta arhamur rahimin. Kan gitu. Biarkan Allah yang mencukupkan. Dengan niat saja teman-teman yakin pahalanya sudah dapat. Oke, ada lagi terkait dengan mahram? Cukup? Cukup, Ustaz. Kalau gitu kita lanjutkan. Silakan. Baik. Nah, satu lagi yang berkaitan dengan bagaimana ketika kita berumah tangga, agar rumah tangga kita masuk surga, tidak hanya kita dengan suami, kita tadi dengan mertua, dengan orang tua, terkait dengan mahram, termasuk keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan, yaitu bertetangga. Itu juga ada adab-adabnya. Sehingga ketika kita berumah tangga, memberikan satu ketaatan kita kepada Allah ketika kita memiliki tetangga dan memiliki akhlak terhadap tetangga. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwasannya, kata Rasulullah, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar memuliakan tetangga. Jadi ini perintah dari Allah untuk memuliakan, maksudnya berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Rasulullah, aku mengira seseorang akan menjadi ahli waris tetangganya. Saking dekatnya gitu. Seolah-olah kayak jadi saudara gitu. Saking ini perintah untuk memuliakan tetangga itu begitu luar biasa. Nah, apa aja adab kita terhadap tetangga, ini yang mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita semuanya. Yang pertama, adabnya apa? Tidak mengganggu tetangga. Maksudnya apa? Jangan keberadaan kita menjadi pelakor. Jangan keberadaan kita merusak ketenangan tetangga. Dari sisi apa? Dari sisi apapun. Contoh misalkan begini. Kita nyuci mobil. Nyuci mobil. Lalu kemudian air
buangan cucian mobil yang penuh dengan sabun itu mengalir ke pekarangan tetangga kita. Wah. Dan tetangga kita terganggu. Itu nggak boleh. Jadi kalau mau minta maaf. Maaf ya, ini dibersihin lagi gitu kan. Maaf ya kalau ini tadi ganggu, kita lagi nyuci ini sama anak-anak. Nggak apa-apa Pak. Gitu. Udah biasa kok ini karena memang lah gitu. Jadi jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan mengganggu tetangga kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah. Coba, tidak akan masuk surga keluarga yang atau orang yang tetangganya tidak aman. Jadi kalau misalkan, udah pulang tuh. Gitu. Jadi, wah itu jadi repot malah gitu. Kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari mengatakan, man kana yu'minu nabillahi wal yaumil akhir, fala yu'dhi jarahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangga. Jadi mengganggu tetangganya boleh. Contoh lagi misalkan, kita menikah, rumah kita bikin hajatan lah, misalnya bukan menikah, kita bikin hajatan, lalu kemudian parkirnya karena parkir tamunya banyak, parkirnya sembarangan gitu kan, di depan rumah tangga gitu kan, sampai kemudian mengganggu tetangga kita mau keluar rumah, itu haram, nggak boleh. Bahkan hanya sekedar nyetel musik, gitu kan kita sering tuh ya, kalau mohon maaf ya kalau di kampung ini ya. Kalau di kota mungkin udah paham gitu. Kalau di kampung kan gitu. Pagi-pagi itu kan masing-masing rumah saling bersahutan musik Pak. Apa namanya? Ya saling pak gede-gede lah kalau bahasa Sunda itu. Kalau jadi kebanggaan itu kan. Jedor. Wah, ditimpain lagi dari sana. Aduh ya Allah. Ingatlah kita betul, kita pingin menunjukkan kalau kita itu senang dengan musik ini, dengan ini dan itu. Tapi ya jangan sampai mengganggu tetangga kita. Ya, hati-hati. Gitu ya, apalagi mengganggu pasangannya. Ya, baik. Yang berikutnya, kenapa? Karena ya bagian dari kemusliman kita. Gitu. Jangan ganggu orang lain termasuk tetangga. Ini hadisnya pasti teman-teman sudah pernah mendengar lah ya. Seorang muslim adalah seorang yang muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangan. Sampai kemudian kita bikin jalan, gitu. Jangan sampai menutup akses orang lain, gitu. Bikin bangunan, gitu kan. Jangan sampai misalkan kita bikin rumah, tapi air buangannya ke pekarangan orang lain. Itu nggak boleh, itu haram. Yang kedua adalah, jangan pelit. Gitu. Berbagi dengan tetangga. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan pesan ini kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar, idza tabakhta. Jadi ketika kamu tabakhta itu apa, masak gitu kan, masak sayur, maka perbanyak kuahnya sehingga bisa dibagikan kepada tetangga dan berilah tetangga. Bukan berarti kuahnya diberikan ke tetangga, Anda makan dagingnya gitu kan. Ya itu sama aja menyakiti kan. Maksudnya berbagi gitu kan. Walaupun mungkin dagingnya sedikit itu kan, kuahnya dibanyakin, dibagilah. Toh di rumah juga kadang, mohon maaf ya Mbak, sering kita menyaksikan di rumah itu makanan banyak numpuk nggak kemakan. Iya. Jadi berbagi. Mubazir ya. Mubazir akhirnya, tabdzir gitu kan. Bahkan kepada siapa diberikannya? Kepada paling yang dekat dulu lah kata Rasulullah. Yang pintunya paling dekat dengan rumah kita. Itu punya hak lebih dibandingkan yang 10 rumah gitu kan. Apalagi ujung sana. Yang dekat kita nggak pernah kenal, nggak pernah silaturahim, nggak pernah saling berbagi. Jadi berbagi. Misalkan Idul Fitri, berbagilah kue, berbagi masakan, atau apalah gitu kan. Dan itu akan mendekatkan kita dengan mereka. Secara kasarnya kan begini, toh kalaupun kita punya masalah, ada kesulitan, kan siapa sih yang paling akan duluan nolong kita, bantu kita? Ya tetangga juga. Gitu. Jangan pelit, gitu kan? Jangan pelit. Yang berikutnya, jangan menghalangi hak tetangga. Ini hadis berkaitan dengan janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Maksudnya kan kita sering berdempetan gitu kan. Nah, tetangga kita kan mau nyenderin kayu di dinding temboknya karena ada keperluan tertentu, lantas kemudian kita melarang, nggak boleh. Wah, itu. Padahal hanya nyenderin kayu kok gitu kan, apa susahnya gitu kan.
atau nancapin kayu gitu kan, itu nggak boleh gitu kan. Termasuk tadi gitu kan, jadi akses ke rumahnya jadi dipersulit gitu kan, yang awalnya lancar menjadi susah, airnya menjadi keruh karena misalkan tercemar dari septic tank kita gitu kan, itu bahaya, tidak boleh, itu masuk ke dalam keharaman yang dilarang, adab dalam bertetangga. Kan ada yang tetangga kok gitu, aneh, nggak boleh. Berikutnya, saling memberi nasihat. Jadi dengan tetangga juga nggak boleh cuek. Gitu kan. Tetangga kita juga adalah saudara kita yang perlu kemudian diajak untuk taat kepada Allah. Ya caranya tentu harus santun. Bukan kemana aja nggak pernah ke masjid. Masjid dong, muslim kok nggak ke masjid. Oh, ya nggak gitulah gitu kan. Biasa aja misalkan. Kemarin ditunggu di masjid ibu gitu kan. Teman-teman udah kangen nih sama ibu, udah lama nggak datang. Nah kan beda. Gitu. Beda dengan yang tadi. Saling menasehati. Kenapa? Watawassabil haq, watawassabil sabr. Itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terlebih kepada tetangga. Terlebih kepada tetangga. Berikutnya apa? Berikutnya bersabar terhadap perlakuan tetangga. Kadang tetangga tidak semua sesuai dengan yang kita harapkan. Ini kembali lagi ke poin yang pertama tentang sabar. Jadi sabar itu ada di mana-mana. Tapi kan Ustadz, sabar itu kan ada batasnya. Berarti kalau begitu nggak sabar gitu kan. Kalau kita bahas masih suka dihitung-hitungkan begitu. Kenapa? Karena kata Rasulullah ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah. Salah satunya apa? Seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga keduanya berpisah oleh kematian atau keberangkatannya. Maksudnya sampai nggak ketemu lagi. Lihat Rasulullah SAW. Pernah nggak diganggu oleh tetangganya? Pernah kan. Bahkan dilempari kotoran di depan rumahnya oleh pamannya sendiri gitu kan. Sabar. Gitu. Bahkan bagaimana Rasulullah menyuapi seorang nenek tua buta gitu kan, dihaluskan makanannya sampai kemudian dipisahkan oleh Allah dengan wafatnya Rasulullah. Sampai si wanita itu, kemana yang suka menyuapiku, ketika Abu Bakar menyuapi si wanita Yahudi tadi. Artinya apa? Tetangga seburuk apapun sabar. Gitu. Kan ada kisah seorang ulama itu sabar banget gitu kan. Ketika sampai kemudian karena saking baiknya, suatu ketika si ulama ini sakit. Lalu kemudian ada tetangganya di atas, di loteng atas itu, di kayak apartemen gitu kan, menjenguk akhirnya. Ketika menjenguk langsung, ini bau apa wai? Itu dari pipa. Maksud kamu? Iya, itu ada yang bocor. Ini dari mana? Dari atas. Dari atas siapa? Ya dari rumahnya kan gitu. Sudah berapa lama? 3 tahun. Loh, kamu nggak pernah bilang? Coba. Jadi sudah beberapa tahun nggak pernah bilang kalau ada bocor rembesan dari toilet di atasnya. Allah Rabbi. Dari situlah kemudian si Yahudi ini masuk Islam. Coba. Dari perlakuan baik kita terhadap tetangga. Maka berikan perlakuan terbaik kita. Oke? Ya, terkait dengan berumah tangga. Maka mudah-mudahan kita bersama-sama keluarga bisa bareng-bareng masuk surga. Bukan karena hanya sebatas kita menikah, tapi menikahnya karena Allah, landasannya iman. Tidak hanya kita punya iman, tapi kita ikhlas karena Allah ketika menjalankan. Dan tidak hanya ikhlas, tapi benar-benar sesuai dengan perintah Allah, caranya menjalani setiap perjalanan pernikahan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan-urusan kita, membangun keluarga kita. Mudah-mudahan semuanya bisa bersama-sama berkumpul, tidak hanya di dunia, tapi juga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini itu saja Mbak dari saya. Silakan diskusikan kembali. Iya, Ustadz, ada yang mau nanya satu lagi nih Ustadz. Jadi terkait dengan tetangga yang tadi. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Mbak Nur
Janah Nur, bagaimana kalau tetangga kita non-muslim dan kita memberi makan beri makanan ke kita karena kita tuh udah dengan telat dari Mbak dan kita memberi makan, takut yang dimasak itu sama. Ya. Karena kita takut masakan yang dimasak itu bercampur dengan masakan yang haram, Ustadz. Jadi gimana yang haram sebaiknya? Baik. Yang pertama dilihat dulu ya, makanannya itu masakan sendiri ataukah kemasan. Kalau kemasan kan kita sudah bisa pastikan ya ada logo halalnya atau tidak dan sebagainya. Tetapi dari sisi pemberian terima saja. Kecuali kalau sudah jelas itu diharamkan. Misalkan ini apa? Daging babi. Nah, itu jangan diterima gitu kan. Langsung ditolak. Tapi kalau misalkan apa nih? Ini opor ayam gitu kan, selamat Idul Fitri dan sebagainya lah misalkan atau apa gitu kan. Tidak berkaitan dengan hari raya mereka lalu kita diberi ya diterima aja. Tapi kalau kita ragu-ragu dengan kehalalannya, ya tidak perlu dimakan. Gitu. Tidak perlu dimakan, bisa diberikan kepada yang non Muslim lagi, atau diberikan kepada hewan peliharaan kita. Jadi bukan dibuang, gitu kan. Jadi kan kalau kucing mah nggak apa-apa kan, makan yang nggak halal pun. Iya. Gitu. Jadi sebagai bentuk dari penghargaan, penghormatan kita terhadap tetangga kita, tidak perlu menyakiti hati mereka dengan mengatakan ini halal nggak? Gitu kan nggak enak lah gitu kan, kayak apa aja gitu kan. Kita bisa melakukan seperti itu untuk menjaga hubungan kita dengan tetangga. Mungkin gitu Mbak gitu kan. Tapi kalau misalkan makanannya berupa misalkan coklat gitu kan yang sudah terbungkus rapi gitu kan. Oh ini baru pulang dari mana? Dari Kuala Lumpur nih gitu kan. Kita kemarin jalan-jalan, ini ada oleh-oleh buat adik-adik coklat dan kita lihat oh halal, terima aja. Dan kalau nggak mau diterima ya kasih ke saya juga nggak apa-apa. Kan gitu Mbak. Iya. Kalau gitu aku cek dulu ya Ustadz ya, kali aja ada pertanyaan yang lain yang sehubungan dengan tetangga tadi. Yang terakhir nih Ustadz, dari Mbak Diah Madia Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana jika kita bersilaturahmi sama tetangga tidak setiap hari? Karena setiap kesibukannya itu kita bekerja WFH dan takut mengganggu tetangga juga. Baiknya boleh seperti apa Pak Ustadz? Jadi kayaknya jadi ya jangan tiap hari lah gitu kan. Tiap hari bertamu ya jadi problem gitu loh. Jangan terlalu rajin juga gitu. Maksudnya menjaga silaturahmi itu kan ketika misalkan say hello gitu kan, ketika keluar rumah, Waalaikumsalam Bu, apa kabarnya? Ini mah lewat aja gitu, nggak nyapa dan nggak apa gitu kan. Kalau ketemu sapa, salam. Itu aja udah cukup kan. Kalaupun misalkan nggak tiap hari ketemu kan atau kemudian ya di WA kan bisa. Misalkan Ibu gimana kabarnya, sehat? Udah lama nggak ketemu, nggak kelihatan, lagi di luar kota ya kan gitu. Tapi jangan sama suaminya ya. Ibu dengan ibu, bapak dengan bapak gitu kan. Itu harus dijaga gitu kan. Nanti malah disangkanya jadi pelakor kan, ada adab-adabnya juga. Itu bukan mahram kita. Maka nggak boleh tanya-tanya kabar buat apa gitu kan. Itu bisa dilakukan. Jadi tidak harus ya jangan tiap hari juga ya, tentu nggak bagus dan mengganggu. Termasuk juga kan ada adab-adabnya bertamu ya, yang mudah-mudahan nanti kita bisa bahas kembali. Adab bertamu juga ada gitu kan. Jadi ada adab bertetangga tapi juga ada adab bertamu. Bahkan Rasulullah mengajarkan kapan sih waktu diperbolehkannya kita bertamu, seperti apa ketika ada tamu, kalau kita menjadi tamu harus seperti apa dan sebagainya. Jadi ada banyak pembahasan yang panjang dan mungkin waktunya kita tidak cukup dibahas di sini. Misalkan jangan bertamu di waktu-waktu orang beristirahat. Misalkan. Jam berapakah orang beristirahat? Misalkan rata-rata dari ba'da zuhur sampai asar misalnya. Ya jangan bertamu di waktu-waktu itu.
bertamulah di waktu-waktu yang orang itu lagi senang, lagi apa namanya itu, bersama keluarga gitu kan, di rumah ada dan tidak terganggu aktivitasnya, silakan bertamu. Termasuk juga adab ketika kita menerima tamu gitu dan sebagainya. Allah alam bisawab. Ya jangan terlalu sering lah, jangan terlalu rajin ya silaturahminya tiap hari, bahkan mungkin tiap pagi dan malam gitu kan datang gitu. Ini kenapa lama rajin banget, ini saking sayangnya sama tetangganya. Ya nggak boleh lah seperti itu. Oke, baik kalau gitu Ustadz, silakan untuk Ustadz Asep Fahri untuk memberikan sedikit kesimpulan dari kajian ini, Ustadz. Baik, makasih Mbak Cahaya. 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membangun rumah tangga yang tadi sudah kita singgung satu persatu. Yang pertama, saya pesankan gitu kan, usikum wa nafsi bittaqwallah, bahwasannya iman itu harus menjadi landasan kita menikah. Karena iman itulah yang akan menjadi penentu amal-amal kita memiliki nilai. Imanlah yang akan menyelamatkan kita. Selama kita punya iman, maka insya Allah akan selamat. Meskipun amal-amal kita sedikit. Tetapi betapa banyak pun amal-amal kita, kalau kita imannya nggak ada, rusak, hancur, hancurlah juga amal-amal kita, kehidupan kita. Yang kedua, dalam pernikahan, tentu apapun masalahnya, kembalikan kepada niat utama kita menikah. Ada masalah, kembalikan niat kita menikah apa. Mohon maaf pun ketika kita mau bercerai, gitu kan, kita cerai nggak ya, cerai nggak ya, kembalilah kepada niat kita awal menikah. Untuk apa? Kenapa? Karena ketika kita mengembalikan semuanya kepada niatan kita menikah, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, tentu pelajari ilmu-ilmu dalam berumah tangga lebih rinci lagi. Ya, bahkan mohon maaf bagi teman-teman yang belum menikah, bagaimana melayani suami di tempat tidur, bagaimana bersolek, bagaimana memberikan servis terbaik kepada istri dan kepada suami kalau misalkan istri. Itu pelajari sebelum kita menikah. Jangan sampai kita sudah menikah kita baru belajar gitu. Walaupun memang betul tidak ada kata terlambat, tapi selama kita masih bisa disiapkan dari sekarang, siapkan dari sekarang gitu. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan setelah kita lebih paham, selebih bisa meningkatkan lagi kualitas kedekatan kita dengan pasangan kita. Dan mudah-mudahan dengan itu kita dibukakan pintu surga, sebagaimana di surah Az-Zukhruf tadi, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga sekeluarga. Amin ya rabbal. Demikian dari saya. Wa'afuminkum, mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada lebihnya nanti silahkan dikembalikan ya. Enggak apa-apa. Sekalian dengan doa penutup majelisnya, maaf Ustadz. Boleh, mangga kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.